badan pohon nangka itu bang. Kamu Ya, sendiri? PT kan bisa jadi teman. Iya. PT bisa jadi sahabat. Aha. PT bisa jadi adik atau bisa jadi orang tua. Mau nggak jadi kakak saya? Jadi Ah. ada. Awet muda penting. Serius? Iya. Wah, Iya. awet muda. Yang mana coach? Semua. Yang awet yang mana? Yang bener. Iya. Bakar lemak. Iya. Bakar lemak. Bakar lemak. Nah, saya mau tanya, bener nggak sih mengecilkan perut itu harus dengan sit up? Enggak. Jadi gimana tidur yang bener itu? Tidur di bawah jam 11. 11 malam. Iya. Di bawah sebelum jam 11 malam kita baiknya udah tidur. Iya. Itu yang benar. Bangunnya terserah mau jam berapa. Serius. Tapi di bawah. Jadi tanggung jawab nih bang. Bisa nggak kayak begini dikempesin lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak sadar sudah berapa episode kita hadir di setiap sore, tepatnya di Sabtu sore. Dan Sabtu sore sekarang juga kita pasti akan menghadirkan tamu yang kita akan ajak ngobrol, kita akan bahas tema tertentu yang sudah kita siapkan. Terima kasih buat teman-teman saya kiri yang mengikuti terus episode per episode kita. Dan sore hari ini dalam ngobrol sore kita akan ngobrol mengenai weight training versus functional training. Weight training itu berarti latihan olah tubuh. Sama sih, functional training juga seperti itu, tapi nantilah kita bahas. Dan sore hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Bang Oki, nama lengkapnya Oki Sridadi, benar ya? Tuh. Personal trainernya Sosi Sport Club. Ya, tuh. Sosi Sport Club itu ada berapa di Bandung? Ada 3. Ada 3 ya? Yes. Kalau Bang Oki di mana? Saya di Sosi 3 di Jalan Manado. Sosi 3 Jalan Manado. Bentar Bang, ini aku deketin dulu. Biar suaranya menggelegar. Nah, oke. Oke ya. Jadi Bang Oki Sridadi itu personal trainer dari Sosi Club Sport Sosi Club Sport Club, ya. 3 di Jalan Manado. Ya. Saya dulu di sana kan. Iya. Nah, apa kabar Bang? Baik. Selalu baik. Pandemi ngapain aja ini? Olahraga. Olahraga. Terus tetap Nggak ada kegiatan lain olahraga. datang ke tempat ke Sosi terus. Ih. Wih, berapa lama nggak ketemu ya? Lama banget ya. Sejak Maret lah. Oh iya, sama saya terakhir Februari. ketemu saya lulus SMP sama Bang. Time story Ya kan? namanya. Pokoknya Sosi Club itu kalau teman-teman di set kiri sudah nggak aneh lah. Kita semua pernah ditempa di sana. Ada satu lagi coachnya masih makan di luar. Iya. Jadi kabar baik, pandemi tetap olahraga terus. Tetap olahraga. Olahraga apa yang dilakuin? Angkat beban. Angkat beban. Tuh lihat badannya, itu badan pohon nangka itu bang. Tiap hari, Tiap hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya. Sehari berapa kali? Sehari cuma sekali 1 jam cukup. Kalau jadi personal trainer udah berapa lama? Saya dari tahun 97. 97 udah jadi PT. Iya. Wih, topik kita weight training versus functional training. Karena gini, Bang Oki, akhir-akhir ini tuh sering kita dengar nama aneh-aneh. Padahal itu sama-sama aja, olah tubuh juga kan, ada functional trainer, terus ada yang lain lagi lah sebutannya itu. Nah, sekarang kalau weight training itu apa sih? Weight training itu kalau di yang saya baca, weight training itu adalah latihan beban untuk kekuatan. Latihan beban untuk kekuatan apa? Kekuatan otot. Kekuatan otot kita. Boleh nggak orang bilang saya mau weight training itu untuk membentuk tubuh, mengeluarkan muscle atau otot tubuh saya Ya. di bagian-bagian tertentu itu? Nah itu kecabangan namanya. Fitness bukan sih itu? Bisa fitness, bisa bodybuilding. Bisa fitness, bisa bodybuilding. Itu Ya. masuknya kategorinya weight training. Weight training. Jadi kita latihan memang pakai alat. Nah weight training itu kan semua latihan yang pakai beban. Di dalamnya tuh ada bodybuilding, ada fitness, ada strength training. Strength training. Strength, Oh, oke, training, strength, ya. ada functional training, Haha. macam-macam. Masih ada beberapa lagi yang lain. Kan kalau sekarang bisa dibilang nggak, gym itu masih menjadi pilihan orang untuk memilih atau untuk kebugaran dia. Ya, Masih Masih. banyak orang datang masih ke gym. sekarang masih. Masih tinggi ya. Masih tinggi Kan banget. dari zaman dulu itu udah yang namanya fitness, orang datang ke tempat gym itu memang selalu melakukan hal itu, dan itu masuknya ke weight training. Weight training. Bisa nggak dia sendiri? Sendiri ada. Tanpa ada personal trainernya. Apalagi sekarang. Kalau zaman saya dulu masih tahun 97,
kita butuh teman untuk ngobrol. Untuk latihan itu kita butuh teman untuk nanya segala macam. Tapi kalau sekarang dari YouTube juga bisa. Ya, gini. Motivasi orang kebanyakan pengalaman dari Bang Oki jadi PT di Sosi Sport Club itu udah terkenal lah di Bandung ya. Di kota lain ada ya? Nggak ada. Cuman Bandung aja ya. Dan itu udah terkenal zaman dulu. Iya. Itu yang melahirkan bodybuilder banyak lah ya. Nah, pengalaman selama menjadi PT, motivasi orang datang ke gym itu apa? Ada beberapa. Yang paling utama adalah merubah bentuk tubuh. Merubah bentuk tubuh. Contohnya, dari dulu kurus sekarang pengen agak berisi. Kurus tinggal makan aja. Apa bedanya? Tapi perut yang gede. Kalau makan mulu. Jadi nggak seperti itu. Maksudnya yang dimaksud membesarkan dulunya kurus sekarang lebih berisi itu berisi dalam artian apa? Dalam artian begini. Apakah dia mau naikin berat badan atau nurunin berat badan? Oh, itu bisa dua-duanya. Bisa. Jadi, saya berat badan saya over nih, saya mau turunin. Datanglah dia ke tempat gym, melakukan weight training, bisa? Bisa. Pasti bisa itu ya? Bisa. Syaratnya? Paling banyak itu. Bayar. Bukan bayar, iuran. Iuran ya. Jadi itu bisa motivasi. Ya paling banyak mana motivasinya? Motivasinya dua-duanya sama. Nurunin atau naikin berat badan. Karena pilihannya cuma ada dua itu. Nurunin atau kalau membentuk? Ya membentuk jadi lebih gede atau membentuk jadi lebih kurus. Jadi lebih gede itu yang dimaksud itu lebih gemuk atau memang lebih terlihat otot tubuhnya? Lebih kelihatan otot tubuh. Otot tubuhnya. Dan itu gimana? Maksudnya otot tubuh apa sih yang rata-rata orang bentuk itu? Ya. Kan saya datang tuh saya nggak kepengen dong jadi atlet binaraga. Ya. Nah, sama nggak porsinya? Sebenarnya berbeda gitu, latihannya juga lebih spesifik ya kalau bodybuilding ya. Karena tulisannya udah jelas di punggungnya, for competition use only. For competition? Use only. Use only. Yeah. Itu kalau kita mau jadi binaraga. Kalau sekarang kan banyaknya orang yang senang angkat beban. Jadi mereka belajar tekniknya, hasilnya ya sesuai dengan yang dia pengen. Misal ya, saya datang ke tempat gym, saya temuin lah, Bang, saya kepengen otot saya diisi atau berisi lah, kelihatan. Nah, itu nggak harus melalui program bodybuilder? Programnya hampir sama. Programnya hampir sama? Spesifiknya berbeda gitu aja. Apa aja yang latihannya, seperti apa sih jenis latihannya? Kalau jenis latihannya semua hampir sama. Latihan kaki, latihan dada, latihan punggung itu semua sama. Cuman kalau bodybuilder lebih banyak variasi latihannya, juga makannya lebih spesifik. Tapi itu semua pakai alat? Semua pakai alat. Kaki pun juga pakai alat? Pakai. Tangan, pakai semua. Otot bahu, bicep, tricep? Pakai. Semua pakai alat? Pakai. Perut? Pakai, perut juga pakai. Oke. Jadi tanpa itu nggak mungkin? Bisa. Cuman kan ada yang membantu tuh jauh lebih cepat. Nah, kenapa perlu beban? Beban itu kan mensimulasi. Oh, jadi itu merangsang pertumbuhan otot dengan beban. Tapi apa betul setiap kali datang, misalnya minggu ini saya dikasih beban sekian, nanti minggu depannya lagi beban saya naik? Nah, beban saya naik. Pasti naik. Harus naik. Strength-nya dong yang diambil. Strength kan kekuatan. Artinya strength nambah, otot akan mudah terbentuk. Iya. Itu udah rumusannya. Iya. Betul. Idealnya kalau bagi pemula yang belum pernah masuk ke gym, terus dia pengen punya motivasi, saya ingin membentuk saya kelihatan atletis, muscle saya kelihatan. Apa yang harus dilakuin dulu? Nah, yang penting. Ini kita bicara di luar nutrisi dulu ya, masih itunya dulu. Yang penting latihan dasarnya udah tahu seperti apa, terus kepengen orang yang datang nih kepengennya gimana. Kita pelajari dulu, kasih program yang sesuai. Nah, kita lihat jangka waktu latihan akhirnya gitu. Kalau dalam 3 bulan dia sudah ada perubahan, berarti 3 bulan berikutnya dia akan lebih baik bentuk badan. Dan itu semua alat yang kita lihat di gym itu akan dipakai? Akan dipakai. Semuanya itu? Tapi nggak tiap hari. Nggak tiap hari? Oh. Day by day aja kita nah, program. Ada tata caranya nggak sih? Hari ini misalnya kita latihan tangan. Ya. Besok kita latihan kaki. Bisa nggak dicampur? Bisa. Bisa? Tergantung orang ini kesibukannya sampai mana. Kalau dia cuma bisa 2 kali seminggu ya kita bisa mix latihan. Kalau dia punya waktu lebih banyak 5-6 kali seminggu, kita kasih dia per hari apa latihannya. Kan badan ada 6. Apanya? Dilatih. Badan kan ada 6 bagian. Apa aja itu? Tangan, kaki, punggung, dada, perut, sama bahu. Ada 6. Jadi itu semua akan dilatih. Walaupun cuman motivasinya saya cuman kepengen
otot saya kelihatan. Ya, Tapi kalau motivasinya, saya cuma pengen bugar. bugar bisa. Ada nggak tema latihannya yang membedakan? Artinya bugar berarti kamu nggak usah strength dong, nggak usah angkat-angkat beban yang berat gitu. Nah, kalau bugar itu kan dengan program seperti tadi dia pengen kita bisa combining dengan functional training kan. Nanti dulu functional training. Ini saya kupas dulu tentang fitur. Soalnya Nah, kebanyakan orang mau kemana? Nge-gym. Nah, mau kemana nih? Nge-gym. Bahasa itu tuh udah melekat banget. Kita ke gym itu mau ngapain? Ya kan? ya, Sekedar keluar keringat. Boleh nggak sih saya datang udah siap-siap masuk ke tempat gym, saya pemanasan bentar, langsung saya bench press. Habis bench press terus saya ngelatih tangan. Habis tangan beres saya ngelatih kaki gitu. Itu salah atau enggak? nggak salah, Nggak salah. nggak salah. Kadang-kadang orang datang kan seperti itu dia, cuman waktunya sedikit gitu. Iya, Ya, misalnya tapi kan satu jam nih. Nah, 1 jam maksimal, durasi 1 jam. Tapi cukup. itu akan membantu pembentukan otot. Membantu. Nggak Sangat tabrakan. Membantu. Kan Sangat katanya membantu. gini, katanya kalau kita latihan tangan, perhatikan dulu push atau pull, Ya. tarik atau dorong. Ya. Nah itu gimana sih? Ya, Itu yang saya bingung tuh. Nah, kalau push and pull itu kan bisa digabung dalam 1 hari latihan tuh bisa-bisa aja. Bisa. Bisa. Dengan Ya. orang yang keterbatasan waktu. Ya, orang Artinya keterbatasan itu hasilnya tidak terkonsentrasi ya, Iya. nggak fokus gitu ya kan. Kalau push itu kan berarti Sifatnya press semuanya. eh, Jadi dia push. dia dorong ya. Press, bench press itu kan push. manfaatnya untuk apa? Kalau untuk otot? Kalau untuk otot, push mendorong. Hmm. Mendorong itu ya untuk melatih otot-otot yang memang difokuskan untuk didorong saja. Apa aja bagian tubuh Seperti kita yang dada, yang bisa dada, untuk bahu, tricep, itu bisa. Bentar, Nah, mau kopi apa? nah, Langsung keinget saya soalnya push. Nah itu sambil ngobrol katanya ini asik banget. Suka ngopi kan? suka banget. Apa itu kopinya? Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi Ini hitam. ada yang spesial lah buat Bang Opi. Aku Oke. kasih lah yang enak. Siap. Kopi hitam. Jones Brew. Oh. Orangnya lagi di Tegal. Namanya ada di sini. Jones Brew, ada lemon-lemonnya. Wah, seger lah. Nanti buktiin deh pulang dari sini. Sorry, ya? Jones Brew. Oke. Iya. Nah, tadi sampai mana tuh, Bang? Nah, itu push and pull. Itu kan banyak orang yang nggak tahu. Iya. Dia main, abis push langsung pull, abis push langsung pull. Padahal mungkin dia nggak mencari kebugaran, tapi dia lebih termotivasi untuk membutuhkan otot. Terganggu nggak sih? Sebenarnya latihan tuh nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah latihan. Mau latihan apapun nggak ada yang salah. Nah, Tapi, sekarang tinggal kita bicara masalah progres. Pengennya gimana? oke. Pengennya kalau pembentukan otot tadi, Pembentukan otot, latihan apapun pasti akan berbentuk ototnya. pasti Pasti. nggak akan berat sebelah atau Nggak. enggak. Baru pull kan tarik. Kalau yang tarik apa aja Kalau yang contohnya? tarik ya red pull down itu narik. Ya. Paling banyak narik itu pull down sama bicep kalau itu narik. Kalau Jadi kaki itu bisa, kalau kaki depan itu semuanya press. Kaki belakang itu pull. kalau kaki orang gimana? Kolek aja. Jadi artinya nggak salah ya. Nggak ada yang salah. Yang penting mau datang ke gym. ke gym. Ada alat segitu banyak, cobain lah pelan-pelan. Cobain. Dan itu boleh nggak kita langsung, saya pengen yang 50 kilo. Sebenarnya ya tetap harus Nah. ada warming up dong. Ya, nggak artinya, Nah. warming up itu yang diartikan tuh seperti apa? Warming up itu dari step by step-nya. Step by step. Oh, dari yang beban ringan dulu. Nah, selalu harus dengan beban ringan. Tapi tanpa PT, bagaimana kita bisa tahu gerakan kita itu benar? Ntar cedera. Gerakan benar atau enggak itu kan mereka bisa pelajari sendiri. Sekarang tuh banyak teknologi yang bisa ngikut. Referensinya bisa kita cari. Nah, kita sebagai trainer paling kita hanya bisa lihat. Hmm. Ini orang salah nggak sih? Ah. Kalau dia nanya, oke kita kasih pengertian. Mhm. Bahwa latihan benar adalah seperti ini. Bench press itu kalau kita tidur ya, terus bebannya itu di sini. Iya. Wah, kita angkat begitu kan. Yes. Itu bench press itu ya. Itu fungsinya untuk Kita dada. melatih otot. Tangan nggak ngaruh. Tangan belakang. Tangan belakang. Tricep. Oh, jadi intinya adalah yang penting datang dulu ke gym. Datang ke gym. Ada personal trainernya, tanya aja di sana. Tanya. Itu penting ya. Penting banget. Kehadiran sosok PT itu penting ya. Penting. Apa yang dirasa saya harus pakai PT itu apa? Teman latihan. Ya kalau saya sama teman sendiri. PT kan bisa jadi teman. Ya. PT bisa jadi sahabat. Aha. PT bisa jadi adik. Atau bisa jadi orang tua. Mau nggak jadi kakak saya? Jadi nggak bohong. Waduh, udah terlalu jauh itu. Jadi PT itu memang
penting. Nah, penting banget. Jadi sebaiknya Sebaiknya buat orang-orang yang benar-benar awam, pakailah jasa PT atau kalau nggak pakai PT, ajaklah teman yang paham, yang mengerti. yang dia sudah pernah tahu di sana. Iya. Nah, sekarang ukurannya bahwa kita tahu otot kita sudah bertambah atau apa ya istilahnya masa otot ya? Ya, Masa otot kita nambah itu apa? kan ada beberapa patokannya. Yang pertama dari measurement, ukuran-ukurannya dicek. Nah, itu kelihatan. Ada alat ceknya. Kita tinggal ngukur pakai meteran biasa juga bisa. Oh, segini jadi Ya, segini. gitu. Nah, ini dulu sempit ini, Bang. Nah, Iya. kan salah satu buktinya. Ini sempit nih. Baju-baju seperti itu Iya, bisa kelihatan. dulu sempit nih. Soalnya dulu ukuran S, saya beli lagi yang ukuran L, akhirnya longgar Jadi sekarang. longgar lagi gitu. Jadi ukurannya itu bisa dari kita lihat secara nyata Iya, ya. nyata. Tapi kan ada yang disebutnya sebelum kita mulai gym, kalau kita serius, ukurlah tubuh Anda itu body mass-nya itu diukur dulu. Seluruhnya tubuh kita itu diukur biar kita punya atau kita bisa tahu progres atau perkembangan tubuh kita itu seperti apa. Itu benar. Benar. Benar, ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya? Iya, ada. Ya, sekarang misalnya sebelum latihan masa otot saya berapa? Ya, usia saya berapa? Disesuaikan ya, tinggi badan berapa dan itu bisa terukur. Bisa Oke, banget. itu kalau kita bicara motivasi. Fitness atau weight training, manfaatnya buat tubuh apa? Yang pasti kalau yang saya rasain ya, Wah, gitu nggak? bukan cuma gede Bukan. badan. Ternyata bukan cuma gede badan. Awet muda penting. Serius? Iya. Wah, Iya. awet muda? Serius. Wow, tuh, Palano nggak. Bagian mana, coach? Semua. Yang awet yang mana nih? Iya, semua. Semuanya? Semua badan berasa, Oh, iya? berasa jauh lebih muda. Artinya kualitas organ tubuh kita Iya. kerasa? Iya, Bener itu? benar banget. Apa namanya, untuk kegiatan sehari-hari membantu nggak? Sangat kepake. Sangat kepake. Sangat. Seperti apa? Misalnya orang yang cuma kerjanya kantoran aja, Ya. itu sangat membantu. Sekarang kan kalau orang kantoran duduknya gimana? Kayak inilah, bos aja kan. Nah, minimal dengan nge-gym tuh duduknya kan kayak gini rata. Tuh, nih. Ya, ini tanggung jawab nih, Bang. Bisa nggak kayak begini dikempesin lagi? Butuh waktu tapi bisa. Apa? Butuh waktu tapi bisa. Butuh waktu bisa. Jangan khawatir. Banyak itu. Nih. Wow. Iya kan? Oh, ini fakta. Makanya saya nanya kan, tantangannya kan seperti sebenarnya itu saya sengaja. Iya. Saya sengaja gedein, pindah keluar Bandung, saya gedein biar pelatih saya tuh bingung nanti satu lagi di sana kan. Saya balik-balik, nih urusin perut nih. Nah, selain itu tadi, selain pola latihan, nutrisi. Oh, itu lebih penting lagi. Nah, bicara nutrisi, sepenting apa nutrisi itu? Ya, nutrisi. Ya, kirain 2. Wow. Datang kopi. Ini kopi NOS. Yes. Ini saya terangin lagi. Pokoknya setiap ada tamu datang saya terangin terus lah pokoknya itu. Yes. Karena NOS itu sudah memberikan fasilitas kita di sini dan juga Indonesia Mandiri. Thank you. NOS itu nitrous system. Jadi dia pakai nitrogen. Tambal ban lah. Beda. Ini kandungan nitrogennya lebih tinggi lagi, yang mendekati 100%, aman untuk dikonsumsi. Pokoknya begitu diseruput ada ces-cesnya gitu. Dan ini Jones Brew itu salah satu best seller di sini. Ada lemon-lemonnya gitu. Silakan dicoba dulu, tutup merahnya dibuka. Minum dulu. Iya, coba dulu lah. Tenang Bang, ini semua kita tuh selalu punya aktivitas rutin sebelum kita mulai talk show itu. Kita disinfektan dari mikrofonnya, earphone, semuanya, meja, tempat duduk. Jadi insya Allah aman lah. Iya. Enak. Enak ya? Nah, nanti bilnya di depan Bang. Tahu nggak manfaat kopi buat badan? Nah, itu. Apa itu? Inilah nutrition namanya. Ini nutrisi? Nutrisi, termasuk salah satu nutrisi. Saya tahunya gini, tapi saya nggak ngerti kandungannya. Setiap orang mau lari, ya teman-teman saya kan hobi lari semua. Kalau saya ikut-ikutan aja, itu dianjurkan sebelum lari atau 1 jam sebelumnya kita minum kopi. Kopi tanpa gula lah ya. Kalau bagus itu lebih ini sama sarapannya yang sedikit lah. Nah, kopi itu katanya untuk menaikkan detak jantung. Selain itu apa? Selain itu kopi juga bisa dipakai buat bakar lemak. Yang bener, bakar lemak. Iya, Bakar lemak. bakar lemak. Gimana caranya?
selain naikin Detak jantung? darah kan, ya, jantung, dia juga naikin metabolisme kita. Yang ada setelah minum kopi pasti keringetan lebih banyak. Oh, itu pembakaran ya? Iya bener ya. Pasti ada pembakaran. Oh. Nah satu lagi, kalau minum kopi itu kita lebih fokus latihan. Tapi benar, tapi begini, kalau kita siap mau melakukan workout, Ya, apakah memang dibutuhkan detak jantung yang agak tinggi? bukan tinggi artinya, sampai kepada rate yang sebenarnya untuk olahraga. Gimana Untuk itu? melakukan olahraga. Cara tahunya? Nah, biasanya ada tabel-tabel yang kita pasang di mesin-mesin kita di Ah, gym. oke, Kita heart bisa cek rate-nya ya? sampai di sana heart rate-nya memang. Tinggal pas cek sensornya sampai nggak gitu. Kalau nggak sampai berarti memang badannya lagi nggak fit. Oh. Udah 30 menit kita warming up Ya. atau kita tinggal cek kenapa nggak nyampe ya gitu. Nah, berarti kita lagi nggak fit. Oh, jadi Atau ketinggian. Aha. Kalau ketinggian kan bahaya. bahaya over ya? Iya. Jadi Terutama untuk orang-orang yang buat berlatih kardio itu ya. itu harus dicek terus. Ya, kardio itu kan memang jantung. Iya. Artinya jantung yang digerakkan, otomatis kita harus memahami dulu kemampuan detak jantung kita Iya, per menitnya berapa. Ada rumusnya, saya lupa, tapi 220 dikurangin umur ya. Iya. Itu maksimalnya. Biasanya diambilnya Maksimalnya. 30%-nya saja. Itu ya. Betul banget. Bener ya? Oh iya, iyalah, itulah. Ada kan gaul sama bapak-bapak ini gitu. Nah, itu kopi. Selain kopi, nutrisi kan dibilang tadi sangat-sangat penting. Sangat penting. Iya. Apa aja? Nah, terutama buat orang-orang yang punya kelebihan berat badan atau pengen menambahkan massa otot, itu nutrisi sangat penting. Terutama nutrisi yang sifatnya bersih. Aduh, bingung lagi saya tuh. Nah, Emang ada nutrisi sifatnya bersih kotor? itu artinya tidak berkalori tinggi gitu. Oke, Nah, tidak sekarang berkalori tinggi. Kita hitung-hitungannya kan kalori sekarang. Iya, iya. Kalau lebih kalori artinya jadinya simpenan. Artinya kita harus tahu dulu kebutuhan kalori kita Iya. berapa. Kebutuhan kalori 2000 kan sehari satu orang normal. Ah. 2000 kalori. Kalau kelebihan ya simpennya di pinggang. Hmm. Kalau kurang nggak kuat tenaganya. Oh. Nah, pokoknya yang dasar-dasar aja gitu. Kalau Nah, kelebihan asupan jadi apa gede. yang sederhana yang bisa kita konsumsi untuk membantu nutrisi kita? Konsumsi sederhana ya makan makanan yang tidak banyak digoreng, tidak Minyak ya? terlalu manis, Minyak dan manis sebaiknya sebaiknya dikurangi. dikurangi atau dihindari. Ya. Sulit loh, itu saya udah pernah coba itu. Itu sulit banget. Terutama untuk laki. Iya, betul. Kayaknya ngeliat gorengan tuh, Terutama gula loh. Kalau Gula. laki tuh gula. betul. Itu paling susah itu. Iya, paling susah. Laki tuh senang banget dengan yang manis. Tapi menghindari dua itu atau mengurangi dua itu efektif ya? Sangat efektif. Sangat efektif. Yang protein katanya juga penting. Nah, protein kan untuk ngebangun otot. Jadi Makanannya otot itu protein. protein. Jadi untuk recovery, muscle building itu dibutuhkan protein lebih banyak Recovery itu daripada orang normal. recovery dalam artian apa? Recovery membangun otot. Jadi kalau kita habis latihan, Jadi kita habis latihan, gimana caranya kita bangun otot kita kembali yang udah rusak tadi karena latihan? oke. Ya kita makan. Iya sih, saya pernah dengar orang yang latihan weight training itu sebenarnya konsepnya merusak otot itu benar nggak? Sangat rusak otot. Jadi dirusak supaya dia berkembang. Berkembang. Nah, di waktu dia rusak dia butuh makanan, protein lah. Protein masukin. Paling gampang dada ayam. Paling gampang. Cepat Ayam mana? lebih gampang lagi. Protein nabati atau protein hewani? Kalau untuk ngebangun badan yang Atau sama aja? dari pengalaman kita di sini itu yang semua yang dari hewan itu jauh lebih kerasa, lebih gede daripada yang nabati. Kita juga bisa ngitung ya kebutuhan protein kita ya. Bisa. Banyak di YouTube itu pokoknya. Berapa? Gampang. Berapa kebutuhan kalori kita? Berapa kebutuhan Iya, protein kita? Gampangnya gimana? Caranya? Gampang karena kalau buat orang normal itu 1:1. Maksudnya 1 gram per 1 kilogram berat badan. 1 gram Per 1 kilogram berat badan. Tapi Kebutuhan protein satu hari buat orang normal yang baru mulai gym. berat saya 72. Nah, kalau untuk membangun otot berarti butuhnya sekitar 70 gram sehari. 70 gram sehari. Iya. Rata-rata itu gampang ya. Ya itu gampang. Kebayang kalau itu paling banyak itu protein ada di mana? Nah, sekarang protein yang paling banyak adalah protein-protein yang dari buatan. Bentuknya seperti ya. powder susu kan. Ya, Sekali ya, minum 20 gram, sekali minum 20 gram. Itu suplemen itu ya? Itu paling gampang. Yang dikocok dulu. Yes. Itu ya. Paling Itu gampang. benar itu. Bener. Tidak bahaya. Enggak. Kan banyak tuh yang sampai harusnya Iya. cuma Pasti mahal, datangnya Bang. 2 kilo, 3 kilo atau 12 kilo gitu. Mahal itu. Iya. Pagi-pagi, siang, Pagi, siang, sore. Pokoknya Sore, sebelum malam. latihan, sesudah latihan, masukin. siang ada shakernya Namanya juga. whey. Whey protein. Yes. Nah, kan banyak nih di pasaran whey protein. Bebas nggak kita ambil atau yang apa? Ada beberapa whey, ya, termasuk ada whey protein, ada gainers, Gainers ya. ada mass gainers, ada weight gainers. Isolate itu apa?
Nah itu salah satu bagian dari whey, Ah. teknologi whey-nya. Oh Nah, itu. isolate itu teknologi berapa tahun ke belakang. Tapi itu hanya untuk yang mereka ingin menambah massa otot. Masa otot Kalau untuk menurunkan berat badan, sama, pakainya sama. butuh juga. Jadi apapun motivasi Butuh kita, itu kita butuh protein, butuh kalori yang tepat, protein yang tepat. Iya. Dan itu selain yang sulit kita dapat, kebayang saya kan tempe kan banyak proteinnya. Iya. Dan kalau 70 gram protein saya harus makan sebanyak apa tempenya itu bang? Iya kan? Iya. Berarti dibantu dengan whey Dengan protein. shake. Jadi dia bentuk susu instan gitu ya. Iya, lebih gampang. Nah, oke. Tadi kita udah ngomong weight training dan manfaatnya dan seperti apa ininya. Sekarang apa functional training itu sendiri? Functional training. Nah, Functional training ya sejarahnya dulu. iya gimana? Functional training itu sebenarnya banyak dipakai. Ntar dulu bang, sejarah itu ntar lagi mau digabung sama IPS loh. Udah dulu IPS kali ya. Sejarahnya dulu kan si functional training itu banyak dipakai di tempat-tempat terapi dulu. Tempat? Terapi. Oh iya, Buat orang-orang iya, berkebutuhan iya, khusus iya, kan. iya, iya, iya. Orang dia cedera, jadi dia pakai berat badannya sendiri. Fisioterapi ya? Fungsional. Iya, itu pakai Kalau fisioterapi kan terapi namanya. Ini functional training. functional training Dia itu pakai sebenarnya. berat badannya untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya dia bermasalah. Bayangan saya gini, namanya aja juga functional, berarti fungsi. Fungsi. Apa yang difungsikan? Kegiatan sehari-hari. Mau duduk, mau berdiri, mau jalan. Semua Yes. badan tubuh kita. Jadi sejarahnya dia adalah terapi, Iya, dipakai di tempat-tempat terapi. dipakai di tempat-tempat terapi. Seperti apa sih gerakannya? Simpelnya. Berdiri, duduk berdiri, Itu udah functional jalan training. kaki, naik tangga, bawa beban, seperti belanjaan dan sebagainya itu kan sebenarnya fungsi-fungsi yang kita lakukan setiap hari. Nah, artinya nggak perlu kita ke tempat gym dong seperti itu. Functional training Bisa dilakukan di rumah, bisa sendiri ya. Dan ketergantungan alatnya lebih sedikit. lebih sedikit. Jadi dia menggunakan gerak badan Berat kita badan sendiri. atau berat badan kita. Atau barang-barang yang ada di sekitar kita. Apapun itu ya. Bisa, bisa. Kalistenik masuknya kemana? Calisthenics itu bagian dari salah satu ini loh. Dia kan tidak Karena menggunakan. dia pakai bodyweight sendiri kan. Iya, iya. Dia cuma butuh space untuk melakukan itu atau tempat-tempat ya alat-alat yang sederhana dia bisa pakai. Artinya gini, kesimpulannya bisa nggak? Functional training adalah kita menggerakkan seluruh tubuh kita tanpa harus menggunakan Alat. alat. Iya. Tapi gerakannya apapun itu. Iya. Jalan. Yang bisa kita Berdiri, pakai duduk. fungsi badan kita sendiri. Oh. Makanya dikasih nama functional. Tapi sekarang kok kenapa seolah-olah ada divisi sendiri ya? Maksudnya di tempat gym ada functional training di situ. Ya. Pakai kettlebell ya namanya. Iya, iya, kettlebell. Kettlebell. Nah, itu masuknya apa? Itu memang bagian sekarang kan orang sudah mulai jenuh dengan latihan-latihan beban. Nah, mereka beralih ke sana. Gimana caranya kita latihan kejenuhan kita ini diatasi juga di gym gitu loh. Dia pakai peralatan yang ada di gym seperti box, Iya, lompat. Ya kan? Ya, itu saya pernah itu. seperti dumbbell tapi bukan yang dumbbell berat, dumbbell ringan. Heeh. Nah, atau kita pakai kettlebell yang tadi, Mhm. atau pakai bar-bar kosong kita pakai buat apa? Buat jalan gitu. Atau bawa beban-beban yang ringan tapi jalan muter-muter, itu kan udah bisa. Artinya dia tidak seperti yang membedakan dia dengan weight training, dia lebih bergerak ya. Iya. Mobilitasnya lebih tinggi Lebih banyak bergerak dan bebannya berbeda. dan bebannya berbeda. Bebannya jauh lebih ringan kali ya. Bisa lebih ringan, bisa lebih berat. Nah, Tergantung kebutuhan orangnya. bisa nggak goalsnya sama dengan weight training? Karena semua mengacunya akhirnya ke weight training, ya akhirnya bisa juga. Bisa nggak? Saya misalnya kepengen keluar ngebentuk otot tubuh saya melalui functional training. Bisa. Bisa Bisa gitu? banget, Kan bisa nggak ada banget. beban. Kan beban bisa dipakai apa aja, botol aqua pun bisa jadi beban. Tapi prosesnya akan lebih lama. Enggak juga. Kan badan ada 3. Badan orang tuh ada 3. Orang yang berotot, ektomorf, mesomorf, sama endomorf. Waduh, apa itu? Nah itu bentuk badan orang masing-masing. Ada Kalau yang saya kurus, mah nggak bener banget lah ya. enggak, ini masuk menengah segini. Ada orang yang gede banget, masuk ke mesomorf gede banget. Oh gitu. Jadi ada 3 jenis badan dan itu memang harus diolah. Harus diolah. Tergantung pilihan. Sebenarnya salah nggak? Atau itu hanya menjadi sebuah pilihan aja orang? Saya lebih nyaman di functional training. Atau saya lebih suka di weight training Iya. untuk mencapai goalsnya tadi. Iya. Banyak pilihan orang seperti itu gitu. Cuman sekarang banyak orang yang lagi senang di fungsional karena bosen weight training. Nah, kita ini kan ikutan freeletics dulu. Iya. Ya, freeletics itu salah satu, kalau saya bilang itu senam pemanasan yang diseriusin. Iya. Itu masuknya mana?
Ya, tanya kan badan gerakannya kayak pemanasan kita mau olahraga. Iya. Nah, itu maksudnya ke fungsional dong ya? Masuknya pada sana kan pakai beban sendiri. Iya. Berat badan sendiri. Oh, ada squat, Bisa di mana aja. push up gitu ya. Terus squat jump gitu. Lari di tempat. Persis kan? Persis. Persis. Dan itu sangat beda waktu saya main weight. Weight Nah, training. saya sih jarang ya, nggak lama. Nah, teman saya nih, Oki nih. Mungkin dia bisa ngasih masukan. Oh ya om, sini om. Ini ada pertanyaan dulu ya. Nah, Pertanyaannya. oh iya dong. Ya. Ini yang nanya tadi dari awal dulu perut rata gimana caranya? Itu. Terus cara menambah massa otot yang baik itu bagaimana? Oke. Terus cara menambah rambut, sedigul ini pasti. Cara Pakai wig gitu. Pakai nanti dia jamnya habis ini. Cara maintain body yang sudah ideal, Aha. bagaimana? Kadang konsistensi di awal proses berjalan suka naik turun. Nah, Oke. cara maintain body yang sudah jadi itu sudah ideal. Supaya terjaga lah, stabil. Nah, sementara itu dulu mungkin. Oke. Oh ya, saya lupa kasih tahu nih Bang. Jadi setiap episode kita itu, setiap yang bertanya, bukan setiap yang bertanya ya, semua pertanyaan itu kita pilih, satu yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari Indonesia Mandiri. Nah, ada jersey-nya, dan itu bisa dipakai olahraga lah. Mau ke weight training PD, functional PD gitu kan. Yang penting jangan dipakai mandi. Nah, Untuk di baju gitu. siapa yang beruntung, Ya. nanti akan kita umumkan melalui IG story kita. Dan itu kita selalu kasih itu ke mereka. Silakan Bang Oki dijawab. Untuk membuat perut kita rata, jangan makan. Wah. Enggak ya? Gimana Bang? Membuat perut rata itu yang pertama latihan perut. Push Tapi sit nggak up. dominan ya. Latihan perut tuh nggak dominan. Nah, saya mau tanya, bener nggak sih mengecilkan perut itu harus dengan sit up, Enggak. Russian twist? Berita buruknya adalah enggak. Enggak. Oke, jadi seperti apa meratakan perut ini? Tuh, latihan perut itu bukan. Maksudnya meratakan perut itu tuh semuanya adanya di dapur. Nah, Nah, tar dulu saya ke dapur. Gimana? Nah, kalau bahasa kasarnya sih apa yang lu makan gitu. Lu makan banyak gula ya otomatis lu masukin banyak kalori, akhirnya apa perut lu gede kan? Ya. Cadangan. Simpennya di mana? Di perut. Bukan di leher. Saya kan batas pinggang. Nah itu yang utama dari latihan dari meratakan perut adalah dapur lu gitu. Yang Cara makan, pola makan kita berarti. pola makan kita. Oke. Yang kedua tidur. Tidur, Tidur. maksudnya? Kalau orang-orang kurang tidur. Kalau lapar tidur gitu? Enggak. Bukan ya? Gimana? Kalau orang-orang yang tidurnya kurang, Mhm. artinya jam tidurnya tidak sesuai dengan yang ada ditetapkan. Nah, karena ditetapkan itu artinya kita perlu growth hormone untuk membangun tubuh kita. Enggak, manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu growth hormone. Growth hormone itu yang bikin Pertumbuhan badan hormon. itu, ya, bikin badan kita tuh metabolismenya jadi terjaga dengan baik. Yang disebut tidur yang cukup itu berapa jam? Bukan masalah jamnya, tidurnya kapan? Oke, tidurnya kapan? Tidur Jadi- yang benar adalah yang membangun badan dan membantu membakar lemak ada Tidur di bawah yang jam benar 11. itu Bang, merem. Dan tidurnya lurus. Lurus. Jadi gimana tidur yang benar itu? Tidur di bawah jam 11. 11 malam. Ya. Di bawah sebelum jam 11 malam kita baiknya udah tidur. Ya. Itu yang benar. Bangunnya terserah mau jam berapa. Serius? Tapi di bawah jam 11. Mau cuma 3 jam? Biarin aja. Kurang tidur dong Kan dia. banyak orang yang sholat malam. Oke, iya. Tapi seger-seger aja. Ah, Karena dia jam 10 udah tidur, jam 8 udah tidur. ah. Dia bangun jam 3, dia bangun jam Tapi nggak 4. jam 7 malam juga Bang ya, itu keterlaluan namanya Bang. Belum isya itu. Benar-benar. Atau jam 8 pagi, gitu kan? Artinya tidur itu pola tidurnya. Sebelum jam, kenapa alasannya sebelum jam 11 malam? Karena growth hormone tuh produksinya antara jam 11 sampai jam 1. Cuma 2 jam? Cuma 2 jam. tahu itu. Oh. Waktu Indonesia Barat ya. Iya. Jadi, lagi, sebenarnya bukan berapa lama kita tidur, tapi Timingnya kapan? timingnya kapan kita tidur. Yang paling benar adalah sebelum jam 11 malam. Iya. Jam 9, jam 10 itu bagus ya. Iya. Karena pembentukan hormon itu hanya 2 jam. loketnya cuma dibuat 2 jam, Om Lano. Halo Putri, apa kabar? Ini host kita yang baru nih. Yes.
Aku kenal sama dia. Kenal ya? Gitu, oke. Tadi yang tadi. Masalah dapur dulu. Tadi dapur untuk Tidur. meratakan perut itu Tidur. pola makan ya diatur. Kurangi dulu minyak dan gula. Iya. Tidur. Tidur. Nah, terus pertanyaan berikutnya? Yang terakhir, Body mass. yang terakhir tadi perutnya belum belum selesai. kan? Yang terakhir baru latihan. Oke. Oke, baru latihan. Baru latihan. Baru latihan. Itu baru sit up, Russian Iya. twist, apa touch tuh. Pokoknya segala macam latihan perut silahkan pakai. Yang penting 2 hal itu benerin aja dulu. Itu dulu. Jadi latihan tuh cuman pendukung doang ya. Iya, latihan tuh pendukung. Jadi mau 1000 kali sit up pun 5 set. 1000 sit up tanpa tidur yang benar, tanpa makan yang benar, adanya cuma sakit pinggang. Nah, coba itu dicamkan. Coba itu Coba itu dicamkan. perut gimana bos tuh? Justru kan aku udah bilang tadi di Pas awal, tidur jam 2. saya sengaja membuat perut saya seperti ini, ya, biar pelatih saya itu nanti saya tantang dia, bener nggak dia coach yang benar bisa memberikan saya motivasi untuk rata. Dulu kan sempat rata, tapi itu dulu. Itu Tapi nggak masalah lah. nggak masalah. Kalau Nah, otot udah pernah seperti itu, pasti oke, akan balik lagi. saya seperti mau itu. nanya dulu. Diet itu kayak gimana sih? Yang maksud kata diet itu seperti apa? Kan tadi mengatur pola makan. Selalu orang, oh saya lagi diet nih. Saya lagi diet nih. Diet yang dimaksud diet sebenar-benarnya itu apa? Yang penting diet tuh jangan ngurangin makan. Jangan kurangin makan. Jangan ngurangin makan, tapi mengatur konten. Mengatur konten. Iya. Udah kayak YouTube aja mengatur konten tuh. Artinya apa yang kita makan? Iya lah. Itu yang dibutuhin. Iya. Oh, serius itu. Benar. Benar, itu sangat benar. Ada nggak tips lah, Bang Oki? Pagi-pagi kita bangun tidur nih. Ya. Sarapannya apa? Sarapan yang paling mudah aja, yang paling gampang diambil, silakan mau sarapan apa aja boleh. Roti. Roti boleh, roti. Saya diajarkan tuh roti, terus selai kacang, Nggak apa-apa. sama segelas kopi. Ya. Indomie 2. Ya ini saya sebut merek. Artinya apapun yang bisa dimakan. Ya. Yang penting kita itu untuk nambah kalori kita. Ya. Karena kita butuh tenaga. Kebutuhan satu hari kan. Dimulai dari sarapan. Betul, Dari betul, sarapan. betul. Sarapan benerin dulu. Ya. Milih nggak? Kan gula nggak boleh. Nah sekarang kan gini, saya Bukan nggak boleh, kembalikan lagi ke hindari. orang, dong. Hah? Saya kembalikan lagi ke orang yang biasanya gimana. Senangnya makan apa? Ya. Ya kita nggak bisa, lu harus rubah dari nasi kuning menjadi oatmeal. Nggak bisa. Malah jadi sakit perut orang. Tapi kalau dia udah terbiasa nasi kuning nggak apa-apa. Biarin aja makan nasi kuning. Tapi Udah, latihan pagi nasi kuning. Oke, siang, sore, malam kita cobain makan yang lain yang lebih baik. apa? Contohnya? Contohnya, Mm-mm. ayam bakar bukan ayam goreng. Ya, ayam bakar karena dia tidak mengandung minyak. Yes. Oke. Selanjutnya adalah gado-gado, Hah? Otek. lotek. Aha. Jadi makan-makanan yang kalori rendah gitu. Bukan cukup tapi rendah. Cukup tapi rendah, tidak over ya. Ya. Jadi lotek itu, tapi kacangnya? Kacangnya kan macam-macam. Ada yang nyediain kacang goreng ada yang dari Pinekas juga ada. Dulu saya itu, jujur saya pernah jalankan pola semua dikukus. Ya. Kesiksa sendiri. Kalau di rumah mah enak makan kayak gitu, apalagi tujuannya buat kontes enak. Tapi kalau udah bareng sama teman-teman, stres sendiri. Sama mereka nih, nah ini, wow, udah nggak bisa diharapin itu bang, jangan. Nasi goreng, 4.000 kalori. Jawabannya Pak, tenang, besok kita bakar. Boleh nggak punya motivasi begitu? Nah sebenarnya kan tinggal kembali ke orangnya. Oke. Gitu kan. Lu mau kayak gimana juga kembali ke orangnya. Lu mau makan nasi goreng boleh, tapi tungguin tuh tukang nasi goreng. Mas minyaknya dikit. Mas telurnya begini, jangan kuningnya jangan terlalu banyak. Saya butuh 3 telur. Putihnya tapi doang. Putihnya 3, kuningnya 2. Oh ya, ini satu tips juga ya, bahwa telur itu memang boleh dimakan, tapi untuk yang lebih concern kepada penurunan berat badan, Semua bener bisa, nggak? Semua naik bisa. atau turun bisa. Naik atau turun, Bisa. kuningnya dikurangin. Kuningnya jangan terlalu banyak. Jangan Karena terlalu banyak. kuningnya, untuk beberapa orang itu kolesterol agak terlalu tinggi, Oke. jadi kurang cocok. Gitu. Kalau minum, bebas ya, Minum air putih. air putih, secukupnya. Lebih banyak air putih daripada yang lain. Oke, kopi pagi-pagi. Kopi cukup, pagi, siang, sore kalau kuat silakan. Nggak Tapi apa-apa. jangan pakai gula. Kalau Jangan bisa. pakai gula, apalagi gula mahal. Ya. Kemudian tadi menjaga konsistensi supaya kalau dia sudah menemukan bentuk badan ideal, menjaga konsistensi tubuh yang ideal dia seperti apa? Yang pertama pelajari dirinya sendiri. Nah, yang kedua cari teman. Yang ketiga cari pelatih. Mempelajari diri sendiri itu Iya. seperti apa? Maksudnya ya emosi kan. Bodybuilding atau weight training is emotional training.
Kalau motivasi lu rendah terus lu nggak akan pernah maju gitu. Seperti apa? Nggak konkretnya kayak gimana motivasi Makanya, itu? saya pengen tangan saya gede, tapi cuma nangan-nangan doang gitu. Tapi nggak ada usaha. Oh itu untuk saya latihan. banget itu. Saya banget itu. Saya banget itu. Nah, itu belajar kita, emosi kita Ini pelajari. aku ya. Biasanya orang tuh pada berpendapat bahwa kalau nge-gym itu orang bakal kekar. Jadi orang takut tuh itu loh, biasanya itu loh. Gimana cara Mindset itu di rumah. memberi mindset baru bahwa nge-gym itu bukan harus selalu jadi orang kayak Aderai, kayak Deddy Corbuzier, tapi untuk sehat gitu loh. Iya. Masih berlaku nggak mindset itu? Orang datang ke gym itu seolah-olah pengen gedein badan. Banyak banget. Sementara kita sebagai trainer juga bingung. Kita trainer aja kalau kita latihan dari tahun 97 sampai sekarang, badan kita segede apa coba? Tapi kan segini-segini aja. Iya, Nah benar. itu orangnya belum jelas itu loh. Cewek-cewek gitu angkat beban. Takut jadi Nggak mungkin. kekar. Beliau pernah coba latihan beban Oh, seberapa bulan gitu. Gede nggak badan? Enggak, biasa-biasa aja. dia sore weight training, malamnya functional training dia. Itu kan luar biasa buat saya itu. Banyak banget yang kayak Jadi artinya mindset itu kita juga apa motivasi kita untuk ke sana. Nah, itu dulu ya. harus dikasih itu sangat penting. Itu sangat penting. Makanya kita butuh teman, butuh trainer. Itu biar kita nggak salah arah. Oke. Tugas trainer adalah gitu ngingetin orang gitu loh. Hey, kamu udah belok kanan, ayo balik lagi kita. Fokus lagi sama latihan awal dulu apa. Tapi kebanyakan kayak gini, Bang. Misalnya, saya udah mulai menemukan, wah, progresnya udah kerasa banget lah. Wih, sudah kerasa nih. Badan fit, postur tubuh mendekati, atau ya nggak jauh-jauh lah, nggak seperti sebelumnya. Udah, motivasinya turun. Ah, tenang, saya udah tahu caranya inilah. Nah, itu gimana? Saya udah tahu caranya ngecelin perut. Nah itulah tantangannya di gym. Kalau orang merasa udah selesai, ya udah turun pasti. Itu bener kan? Tapi pasti turun. seperti itu orang. Pasti turun. Nah itu yang sulit sebenarnya. Sulit ngebangun kepengen orang kayak gitu itu sulit banget. Nah, kemudian ini nggak tahu mitos, nggak tahu fakta ini ya. Kalau orang yang lebih atau sedang dalam program menambah massa otot dia intens latihan yang benar, pola makan diatur, tapi ternyata katanya tidak boleh melakukan olahraga yang berseberangan, yang akan justru menghilangkan massa otot dia. Misalnya orang yang lagi aktif functional training atau weight training, hindarilah atau kurang sedikit mungkin itu olahraga lari. Benar nggak itu? Jadi sebenarnya ini ada cerita yang agak berlawanan gitu. Bukan yang nggak boleh lari. Lu mau lari silahkan boleh. Cuman kalau udah latihan beban, itu biasanya sendi-sendinya tuh agak berat. Sendi-sendi? Sendinya agak berat, namanya juga beban. Ya. Kalau dipaksakan lari, kemungkinan berat badannya jadi turun, iya. Karena kan ngambil kalori banyak. Banyak ya. Yang kedua, resiko cederanya jadi naik. Apalagi setelah lari, tidak ada istirahat untuk latihan beban, besoknya udah latihan beban lagi. Nggak boleh itu. Udah. Idealnya Jadi, bagaimana itu? Idealnya gimana? Misalnya hari ini latihan nih dengan porsi yang mungkin cukup berat. Ya. Berapa lama atau berapa hari dia butuh istirahat? Misalnya besok kita mau hari ini Minggu ya, ya paling jauh juga hari Jumat kita udah latihan yang intensitasnya menurun. Paling tinggi tuh hari Rabu, awal hari Senin, hari Rabu tinggi, hari Kamis mulai turun, Jumat biasa, hari Sabtu atau hari Minggu silakan mau lari sampai manapun silakan. Tapi memang bagusnya ada selang hari untuk kita istirahat. Harus. Nggak boleh tidak itu ya. Istirahat itu kan untuk numbuhin otot atau untuk recovery. Kalau lagi semangat pengen tiap hari gitu. Jangan. Faktor cederanya jadi naik. Jadi Faktor cedera jadi naik. resiko cedera jadi lebih tinggi. Dan itu yang lebih sering orang sakit apa itu karena kalau overtrain itu apa sebenarnya? Overtraining itu kan latihan berlebihan sebenarnya. Beda sama itu ya? Beda. Overtrain itu kita latihan di batas kemampuan kita. Ya, jadi kita udah cukup nih latihan kita. Kita masih banyak melakukan latihan-latihan yang lain. Yang artinya lebih banyak memakan kalori lebih banyak. Tapi kan overtrain juga sangat rentan dengan cedera kan? Sangat. Dan itu berbahaya sama organ tubuh kita. Biasanya ada ini dulu, ada alertnya dari badan kita sendiri. Nah, itu kita harus kenal ya. Sebelum masuk ke kategori overtraining tuh udah ada alertnya. Pengalaman Bang Oki, pemahaman orang tentang alarm tubuh itu gimana? Bisa dirasain sendiri. Mereka paham nggak itu? Banyak yang nggak paham, nggak tahu.
kenapa ya badan gue tiba-tiba anget gitu. Nah, itu dia tuh. Kenapa ya gue jadi nggak nafsu makan? Nah, itu gimana cara mengedukasi mereka bahwa kita harus kenal dengan alarm-alarm tubuh kita kalau udah mulai berbunyi lah. Nah, ya kan dimulai dari kebiasaan dulu. Kebiasaan nggak sarapan, kebiasaan tanpa stretching atau warming up. Penting itu ya. Penting. Ya, kebiasaan stretching setelah latihan, kebiasaan untuk melakukan peregangan. Ya setelah atau sebelum lari atau sebelum sudah lari kan saya pikir kan orang-orang Harusnya hobinya lari. harusnya kalau ngomong stretching atau warming up atau pendinginan tuh ada yang digul. Nggak mau dia diundang di sini salahnya. Oh gitu. Harusnya ada dia lebih ini. Gitu kan. Makanya kadang-kadang susah lah, tapi biarin deh. Lain waktu lah. Kita paksa dia di sini. Oke, saya setuju banget itu. Mau nikah. Oh Terus, iya, terus, iya, benar. Lagi persiapan. Persiapan, Lagi ya. stretching deh. Woi, segini 6 bulan, seminggu. Makanya bentuknya aneh. Lagi gak ada orang ya, biarin aja. Oke. Terus. Lagi di Tasik. Lagi di Tasik. Jadi kan tadi alat-alat yang dari badan itu kebiasaan-kebiasaan kita dulu. Terus kita selalu melakukan kegiatan yang tiba-tiba shocking gitu. Kaget gitu. Jadi tanpa warming up tiba-tiba harus lari jauh. Ah. Atau belum biasa lari Iya. jauh, lari jauh. Atau lari tiba-tiba yang sprint yang terlalu cepat. Tanpa memulai dengan yang awal yang ringan dulu. Kolaps aja. Latihan beban juga gitu, mulai dari yang beban ringan dulu. Langsung berat. Nggak boleh. Bisa itu. aja terjadi cedera, bisa terjadi overtraining. Nah kalau di bodybuilding atau di weight training, overtraining tuh kalau kita latihannya terlalu lama. Nah, idealnya berapa lama emang? 45 menit sampai 1 jam cukup. Berapa? 45 menit sampai 1 jam. 45 menit sampai 1 jam. 30 menit buat ngobrol, 30 menit buat menghayal, 10 menit angkat beban. Udah, sisanya Ngobrol. di pinggir cari angin. Enggak, tapi selfie. 45 menit itu ini ya, apa artinya yang benar ya? Iya, Sampai 1 jam itu sudah cukup. cukup. Nggak harus dengan terlalu lama. walaupun wah badanku masih bisa nih. Jangan. Saya Karena masih kuat nih. masuk fase overtraining itu cuma tipis banget ya. Oh iya? Tipis banget. Lewat dari 1 jam, latihannya masih belum kelar-kelar juga. Lihat aja setelah. Kalau saya bisa mengenali overtrain itu susah tidur. Ya salah satunya itu. Padahal badan capek nih ya, badan capek. Gak bisa ya tidur. Susah. Muter aja. Iya. Satu lagi yang lebih parah lagi. Apa itu? Jadi ngambek kan. Oh, Suka emosional, marah-marah kayak gitu. Itu satu gejala overtraining. bukan kolesterol atau darah tinggi. Darling. Bukan. Satu lagi badan mulai anget, nggak bener. Nah, Itu overtraining. apa harus yang dilakukan kalau kita sudah kenal alarm itu? Wah, kenalan itu harus istirahat. Sampai Harus istirahat sampai 1 kapan? atau 2 hari. Aha. Nah, terus minum vitamin. Mhm. Jangan tidur malam, minum vitamin 2-3 hari udah mulai fresh lagi, silahkan latihan lagi. Tapi ingat, jangan over. Boleh nggak gini misalnya, di waktu kita latihan, 3 bulan lah, tapi dengan intensitas yang cukup tinggi dari awal. Bisa, Bisa. bisa. Yang penting prosedurnya tadi diikutin. Semuanya intinya di awal ya. Dan itulah gunanya trainer. Trainer. Oh. Kita ngingetin, jangan sampai lu salah. Fungsional juga begitu ya? Sama. Sekarang kan banyak loh tempat-tempat yang memang sengaja mereka meminimalkan beban. Ya, Ya kan, alat-alatnya itu alat-alat yang wah kayaknya wah ini barang baru nih yang pakai tali, apa sih namanya latihannya itu, rope. Nah yang beginilah, terus lompat di box gitu kan. Sebenarnya kalau gini, saya mau tanyanya gini, kalau weight training itu lebih ke kardio kita berapa persen sih besarnya? kardio pada saat weightlifting itu hampir sama sebenarnya dengan yang lain tuh hampir sama. Benar gitu? Tergantung istirahatnya. Kalau istirahatnya pendek itu tetap pressure-nya hampir sama. Sama berarti? Sama. Tapi kalau istirahatnya panjang-panjang ya akan berbeda. Soalnya kalau saya lakukan fungsional itu rasanya lebih dipacu. Lebih dipacu, betul. Iya kan? Kita lompat, kita turun, Iya, iya. push up langsung lebih dipacu gitu. Iya. Oh. Di weightlifting juga sama. Bisa latihan beberapa alat sekaligus yang namanya superset. Nah. Itu istirahatnya juga pendek. Superset. Sama. Superset itu latihan dari beberapa alat tanpa berhenti. Tanpa berhenti. Kalau di fungsional crossfit ya? Bisa jadi. Ya. Bisa Jadi kita gerakan ini, pindah gerakan ini, pindah gerakan ini. Nah kalau weightlifting tuh repeat. Sisa 10 menit lagi Bang katanya. Oke. Bang. Iya. Oke, tenang Bang, masih banyak itu. Iya. Rumah di mana Bang Oki? Masih banyak kita 10 menit lagi. Nah, program
Gini, sekarang dari tahun 97 sudah menjadi seorang Santai. personal trainer. Yang dibanggain apa? Saya bisa banyak membantu orang. Hmm. Mau anak muda, mau orang tua, Oh ya? semua udah pernah saya alami. Orang tua boleh ikut. Orang tua malah dianjurkan. untuk Weight training loh? Weightlifting. Weightlifting. Angkat beban. Kategori tua tuh yang gimana? Di atas 50. Untung saya belum. Besok. Serius. Soalnya kalau sebutin di atas 40, saya udah segituan gitu. Jadi di atas gua aja deh. Kalau di atas 40, 6 tahun lalu kali ya. Nggak, artinya usia di atas 50 nggak apa-apa. Nggak Walaupun masalah. dia track recordnya nggak pernah olahraga. Nggak pernah lari, nggak apa-apa. Yang penting satu, ada teman untuk latihan. Atau ada trainer untuk latihan. Nah, ini gini, Bang Oki. Kalau kita lihat ya orang-orang tua itu lebih memilih olahraga jalan aja lah. Jalan, padahal weight training pun masih bisa ya. Masih. Karena weight training itu berhubungan dengan hormon. Ah. Nggak laki, nggak perempuan itu berhubungan dengan hormon. Apa menunya apa? Menunya sama kayak anak Ya muda bener. latihannya. Angkat-angkat gitu juga Cuman sama. kan bebannya berbeda. Iya. Tapi motivasi dia bukan. Berarti 20 kilo. Bukan untuk gedein badan lagi. Nah, usia berapa sih idealnya otot kita masih bisa berkembang? Sampai berapa aja bisa. Selama masih bisa Kayak saya nih jalan, 39 tahun masih bisa. bisa dong. Wih, mantap. Protes dulu Bang. Protes ya. Bisa. Saya justru banyak menghimbau orang tua untuk ke gym. Mhm. Karena semakin menurunnya hormon, semakin tinggi umur. Ah, Hormon semakin karena menurun. Anda di gym. Gimana kalau Anda menyuruh orang functional training? Boleh nggak? Sama Boleh. nggak? Boleh. Sama kan? Sama. Artinya dua itu pilihan. Pilihan. Yang penting mereka harus semakin usianya seperti itu memperhatikan olah tubuh dia. Iya. Tapi nggak janji untuk membentukkan ototnya. Iya. Walaupun bisa. Bisa. Wah, bisa banget. Dan dua hal tadi, functional dan strength training, itu kan bisa dilakukan di gym. Kayak kemarin saya baca berita Pak Tepong yang meninggal kan. Iya. Dia kan sampai usia tuanya 90. juga 90. 90. Nah, artinya dia masih aktif gitu. Iya. Memang benar itu ya. Memang Tapi kan dia benar punya pengalaman mudanya memang Bodybuilder. seorang binaraga, ya kan bodybuilder. Nah, kalau yang belum gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting mau coba. Mau coba untuk latihan beban. Ya, Ada teman, syaratnya satu, ada jangan sakit orangnya. sakit itu seperti apa? Misalnya sakit-sakit yang degeneratif ya kayak stroke dan sebagainya itu perlu penanganan khusus. Oh, nggak boleh. Ini Oh, oke, normal oke. dengan umur yang tinggi, kondisi badannya normal, paling ya ada darah tinggi dan sebagainya itu kan tinggal disesuaikan latihannya. Nah, itu untuk darah tinggi bisa turun nggak sih kalau Kalau darah latihan? tinggi tergantung dokter. Kalau kata dokter dia boleh nge-gym, silakan. Hmm. Kan kalau darah tinggi itu kan nggak boleh ngeden. Oh, masa? Iya. Loh, kalau Kalau dia- ngeden kan bahaya gitu. Kalau Sampai BA merem-merem gitu kan Kalau bahaya. BAB gimana? Hah? BAB. Masa sambil makan pisang? Yo, nggak tahu. Pepaya. Nggak bisa Pisangnya gitu. aneh. Emang bener gitu? Ya. Tapi ya artinya kan konsultasi dulu ke dokter lah. Ya. Dia kesehatannya gimana? Artinya itu usia 50 ke atas itu yang memang memiliki fisik yang baik, Sehat. 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 Dia boleh masuk Boleh, ke gym. gym untuk latihan beban. Ya. Oh, oke. Kalau anak kalau dari usia muda umur berapa boleh? Usia muda tuh dari ada yang paling muda saya pernah lihat tuh SMP. Sudah bisa. Umur 12, Usia berapa 11. paling bagus untuk perkembangan otot? Nggak ada batasan. Nggak ada ya. Karena dari lahir juga kita udah mulai nge-gym. Oke. Jadi Nge-gym di dalam perut, kakinya dorong-dorong. cepat datang ke Sosi Sport Club, cari dia. Jalan Manado ya. Jalan Nomor berapa itu? Di Manado nggak ada nomornya. Nah, pokoknya Pokoknya kalau gedung yang bingung paling besar. pagi-pagi jam 7, diem aja Jalan Manado, denger trompet TNI, nah seberangnya. Ya, betul. Bener kan? Seberangnya di situ. Jadi Sosi Club, Sport Club pasti dijamin semua diterima dengan baik. Iya. Ada kontak personnya, Bang? Langsung Gratis aja nih. ke kita 420 2165. Wah, cepet-cepet banget ya. Nantilah ada di 6165. 4 2165. 4 berapa? 420 2165. 420 2165. Iya, sayang sih Om Jeffrey. Om Jerry nggak masuk ya. Iya, dia yang harusnya banyak juga ngobrol tentang sosi. Nggak apa-apa lah, lain kali. Nih, Bang, makasih banyak ya. Sama-sama. Nah, sekarang saya mau pamer nih, Bang. Tiap minggu itu topik kita ganti, Bang, di sini. Kita beli. Badan gede tapi pinky. Nggak apa-apa. Wow.
Tiap hari topi ganti bang, maklum lah. Bang Oki makasih ya. Sama-sama. Yang penting nanti Ada tips, saya kasih PR buat dia. ada ini nggak? Perut. Tipsnya apa? Pesan terakhir. Aduh. Aku takut. Salah. Ya, pesan-pesan sekarang untuk kondisi seperti ini sekarang. Nah. Yuk Gimana? kita jaga badan dengan olahraga. Terus Apapun yang kedua, jemuran jangan lupa. Jemuran. Jemuran itu penting Jemuran apa? untuk meningkatkan imun sistem kita. Jemur badan. Jemur badan. Jam 10. Ya terserah mau jam berapa, yang penting kena matahari. Oke. Jangan di dalam rumah. Dan yang paling penting lagi cepat datang ke Sosis Sport Club ya. Itu. Yuk datang, kalian boleh ngobrol sama saya di sana. Foto-foto Saya akan sama sharing. pemain Persib ya. Banyak banget. Banyak. banget. Ini satu orangnya di sini nih. banget. Ini belum didatengin juga nanti. Nggak boleh disebutin. Shh, nggak boleh. Jangan. Nggak boleh. Padahal ini ada yang kita datengin itu sekarang Ajat Sudrajat. Shh, jangan kasih tahu. Udah, Bang, makasih ya. Sama-sama. Nanti ketemu kita di Sosi. Siap. Ya, saya kasih PR buat perut saya. Oke. Oke, teman-teman set kiri, sampai di sini obrolan kita dan nanti mungkin kita juga akan ada sesuatu obrolan lagi dengan seseorang yang nggak jauh beda lah. Obrolannya masih seputar ini. Tapi terima kasih, jangan lupa subscribe YouTube kita, follow Instagramnya Sayap Siri Squad, dan nanti yang beruntung bukan ini ya, bukan. Ini mah display, sorry. Nanti yang beruntung giveaway-nya lihat aja di Instagram story kita. Oke, assalamualaikum. Itu.